Orang-orang yang terbebas dari siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa jenazah baik Muslim maupun non-Muslim ketika dikebumikan akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ia akan diinterogasi perihal ketuhanan, kenabian, kitab suci, dan lain sebagainya di dalam kuburnya sebagaimana hadits riwayat Imam Bukhari, Abu Dawud, dan An-Nasai. Meski ada ketentuan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah memberikan karunia-Nya bagi mereka yang dikecualikan sebagaimana disebutkan berikut ini. Mereka akan diinterogasi tentang Tuhan, agama, dan nabi mereka setelah dimakamkan di kubur atau tempat tetap mereka, kecuali sekelompok orang tertentu, sehingga mereka tidak diinterogasi. Mereka yang dikecualikan adalah mereka yang mati syahid. Mereka yang berjaga di perbatasan musuh sehari semalam di jalan Allah, mereka yang meninggal di hari atau malam Jumat terhitung sejak gelincir matahari, sesaat sebelum zuhur, hari Kamis, mereka yang melazimkan surat Al-Mulk pada setiap malam sejak ia mengetahuinya, tidak masalah meninggalkan amalan Al-Mulk pada malam tertentu karena uzur, dan mereka yang mati karena sakit perut, yaitu mereka yang di perutnya terdapat cairan kuning. Lihat Syekh M. Nawawi, Simarul Yani'ah Fir Riyadil Badi'ah, Indonesia, Daru Ihyail Kutubil Arabiyah, tanpa tahun, halaman 11. Pertanyaan atau interogasi malaikat Munkar dan Nakir berlaku bagi mereka yang telah dewasa dengan balik sebagai ukuran minimalnya. Mereka yang wafat belum mencapai usia balik tidak terkena interogasi malaikat Munkar dan Nakir. Keterangan ini dapat ditemukan dalam kitab Busyral Karim karya Syekh Sa'idi bin Muhammad Ba'ashin. Pertanyaan malaikat di kubur berlaku bagi setiap mukallaf kecuali orang yang dibebaskan. Mereka yang dibebaskan misalnya para nabi, syuhada, siddiq, penjaga di perbatasan daerah musuh, wafat karena sakit perut, orang yang melazimkan bacaan surat, Tabarak, Al-Mulk, atau Ha'amiyim As-Sajdah. Setiap malam, mereka yang mati diserang penyakit sampar atau tauen, atau mereka yang wafat hari Jumat. Demikian berlaku bagi orang mati syahid. Demikian disebutkan Al-Qurtubi. Orang yang tidak diinterogasi malaikat tidak terkena siksa kubur. Setiap orang mukmin meski pelaku maksiat akan ditunjuki untuk menjawab meski tergagap. Syekh Said bin Muhammad Ba'ashin, Busyral Karim. Adapun berikut ini adalah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, dan An-Nasai dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia menceritakan kepada mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh jika seseorang telah diletakkan di kuburnya lalu para sahabatnya telah berpaling darinya di mana ia masih mendengar suara jejak sandal mereka, dua malaikat mendatangnya dan mendudukannya lalu berkata kepadanya, apa yang pernah kau katakan tentang laki-laki yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Jika ia adalah seorang mukmin, maka ia akan menjawab, aku bersaksi, sungguh ia hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya akan berkata kepadanya, lihatlah Allah telah mengganti tempat dudukmu dari api neraka menjadi surga. Ia pun diperlihatkan kepada kedua tempat duduk itu. Qatadah berkata, ia menyebutkan kepada kami bahwa ia kemudian dilapangkan kuburnya, lalu kembali meneruskan hadits sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tetapi jika ia adalah orang munafik atau kafir, ia akan ditanya juga, apa yang pernah kau katakan terkait laki-laki ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan menjawab, aku tak tahu, aku ucapkan apa yang dikatakan orang-orang saja. Kedua malaikat itu bertanya kembali, apakah engkau tidak mengerti atau tidak membaca? Ia kemudian dipukul sekali dengan gada besi. Ia menjerit sekeras-kerasnya. Siapapun yang ada di sekitarnya mendengar jerit kesakitan tersebut kecuali jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan An-Nasai. Semoga kita semua termasuk mereka yang terbebas dari siksa kubur yang sangat mengerikan. Wallahu alam.